Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai terbentuknya negara merdeka Zaire atau wilayah jajahan Belgia. Yang pertama, latar belakang terbentuknya negara merdeka Zaire atau wilayah jajahan Belgia. Setelah tahun 1880, negara-negara Eropa Barat, khususnya Belgia, menguasai Kongo atau Zaire. Hal ini dikarenakan Raja Leopold II menyadari bahwa negara Kongo merupakan negara yang cukup luas dan kaya. Negara Kongo atau Zaire berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, dan Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di bagian timur. Kemudian, Zambia dan Angola di bagian selatan, diikuti oleh Republik Kongo di bagian barat. Dalam mewujudkan ambisinya, Raja Leopold II mendirikan International Africa Association. Kemudian, pada tahun 1878, Raja Leopold II mendirikan Committee for Studies of the Upper Congo, yaitu semacam perkumpulan internasional Ireland sebagai cabang dari International Association yang bertujuan untuk mengeksploitasi lebih dalam di Kongo. Pada tahun 1882, terjadi perubahan nama menjadi Association Internationale du Congo. Namun, Raja Leopold mengalami beberapa rintangan yang disebabkan oleh adanya perjanjian antara Inggris dan Portugal. Oleh sebab itu, diusulkan diadakannya Konferensi Berlin. 1. Kongres Berlin. Konferensi Berlin atau Kongres Berlin dilakukan pada tanggal 15 November 1884 sampai 26 Februari 1885 yang kemudian dinamakan dengan Kongres Berlin II. Kongres Berlin berisikan beberapa ketentuan. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kongres Berlin tersebut yaitu: yang pertama, negara-negara yang ingin mengambil paksa tanah di Afrika harus melapor. Yang kedua, eksploitasi dilakukan untuk kepentingan modal internasional. Yang ketiga, daerah Kongo menjadi negara yang merdeka. Yang keempat, daerah Kongo dibuka untuk perdagangan segala bangsa. Kemudian yang kelima, pembebasan pelayaran di Sungai Niger. Kemudian yang terakhir, menindas perbudakan. Selanjutnya, Leopold berdaulat di Kongo atau Zaire pada tahun 1855 sampai 1908. Yang pertama ada Raja Leopold II, yang dimana raja ini melakukan eksploitasi kekayaan alam lebih luas dan lebih dalam hingga melakukan kekerasan pada penduduk setempat di sekitarnya. Juga, raja ini pajaknya tinggi, penyalahgunaan kekuasaan, kerja paksa, serta hukum yang tidak berkemanusiaan, melakukan pembunuhan terhadap bumi putranya sendiri. Selanjutnya, menyebabkan penderitaan sedalam-dalamnya dan perlakuan dan tindakan kejam serta celah dengan skandal Kongo. Tahun 1997, Belgia melakukan pembaharuan yang dimana membentuk organisasi Foundation de Notre Fulbech dengan tujuan untuk memperbaiki Belgia. Dan juga pada tahun 12 Oktober 1908, pemerintah Belgia mengambil alih kekuasaan di Kongo dari Raja Leopold II. Kekuasaan Raja Leopold II berakhir pada tahun 1908, yang dimana pertama, pemerintahan Belgia berkuasa di Kongo pada tahun 1908 sampai 1960. Pertama, ada kebijakan yang dilakukannya. Pada tahun 1908 sampai 1960 itu muncul pemikiran-pemikiran pemerintah Belgia. Yang dimana pemerintah Belgia itu mulai melakukan kebijakan-kebijakan di Kongo atau Zaire. Selanjutnya, pemerintah Belgia menunjukkan perhatian dalam bidang perbaikan ekonomi dan sosial. Kegiatan eksploitasi tetap dilakukan dan kaum modal pedagang dan bankir-bankir besar memegang peranan penting dalam perekonomian Kongo. Bidang ekonomi, pemerintah bekerja sama dengan kaum kapitalis besar dan juga memperhatikan perluasan transport. Dalam bidang sosial, didirikan sekolah-sekolah, namun seluruh bidang edukasinya berada di tangan kaum misionaris. 2. Wilayah kekuasaan Belgia yang semakin luas, kasus Rwanda, Burundi. Kasus ini terjadi karena adanya pertentangan dari dua jenis etnis yang ada di Afrika, yaitu etnis Tutsi dan etnis Hutu.
Terus, di mana dominasi berada di etnis Tutsi, sedangkan etnis Hutu itu hanya menjadi budaknya saja. Yang pertama itu ada nasionalisme rakyat Kongo atau Zaire. Yang pertama mencakup pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional rakyat Kongo ini muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial, di mana terdapat banyak kebijakan yang menyimpang sehingga menimbulkan munculnya perlawanan dari sekutu. Keadaan Kongo yang kacau menyebabkan munculnya semangat anti-imperialisme untuk memperjuangkan kemerdekaan kaum imperialis di Kongo. 2. Menuju kemerdekaan. Ketidakpuasan rakyat pribumi Kongo terhadap pemerintah kolonial menyebabkan munculnya banyak pemberontakan di Kongo. Salah satunya sikap anti-imperialis oleh MNC yang mengakibatkan ditangkapnya partai komunis. Dikarenakan hal ini, pemerintah Belgia mengadakan KMB dengan turut mengundang MNC selaku partai yang memperjuangkan kemerdekaannya. Dengan diangkatnya Joseph Kossuth sebagai presiden dan Patrice Lumumba sebagai perdana menteri.